Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan memanjatkan parita nama Karapata ya, diikutin ya, kita beranjali. Kita bacakan parita nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Nah, selanjutnya kita akan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Nah, ini kemarin anak-anak sudah mengirimkan video tentang doa sebelum belajar ya. Nah, sekarang kita juga akan membacakan doa sebelum belajar. Mari beranjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, kami memuji Buddha, Dhamma, Sangha. Terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Pada pembelajaran 25 pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tema yang berjudul bagian rohaniwan. Nah, tentu anak-anak sudah pernah melihat rohaniwan yang ada di dalam agama Buddha. Bahkan mungkin anak-anak sudah pernah berjumpa barangkali ya di vihara atau dalam suatu kegiatan agama Buddha. Nah, coba untuk anak-anak ada yang sudah pernah melihat rohaniwan? Ya, mungkin ada yang pernah berjumpa ketika kalian di vihara Aimas ya. Nah, contohnya siapa rohaniwan, ada yang tahu? Ya, ini dia gambar beberapa rohaniwan dalam agama Buddha ya. Yang pertama ada biku, kemudian ada biksuni, dan ada lama ya. Dari ketiga ini mereka menggunakan jubah dengan warna yang berbeda ya. Ini dari biku. Biku biasanya ini kebanyakan seperti Sangga Theravada ya. Kalau biksuni ini seperti Mahayana. Kemudian untuk lama ini seperti di Tantrayana. Nah, jubahnya pun mereka warna-warni ya, berbeda-beda. Nah, anak-anak, untuk rohaniwan dalam agama Buddha. Nah, jadi rohaniwan yang mungkin sudah pernah dijumpai di vihara salah satunya, baik itu biku atau biksuni atau lama ya, mereka merupakan rohaniwan yang ada dalam agama Buddha. Mereka juga umat Buddha, tetapi umat Buddha yang ibaratnya memiliki sila yang lebih tinggi. Nah, selain biku, selain biksuni, kemudian lama, apakah ada juga yang dinamakan sebagai rohaniwan? Nah, ternyata ada. Jadi selain biku, biksuni, kemudian lama, juga ada calon biku ya, atau disebut samanera. Kemudian ada calon biksuni yang disebut samaneri. Nah, seperti ini. Samanera, samaneri, pandita itu juga merupakan rohaniwan yang lain dalam agama Buddha. Samanera itu adalah calon biku ya, atau calon biksu, sramanera. Kemudian samaneri itu adalah calon bikuni atau calon biksuni, sramaneri ya.
Kemudian untuk panggilan pandita bagi yang laki-laki biasa disebut Romo ya, Romo Pandita. Nah, kemudian untuk yang wanita atau biasa kalau orang lebih suka panggilnya itu ibu ya, sebenarnya bisa juga Ramani ya. Nah, ini contoh gambar beberapa calon biku atau samanera. Mereka menggunakan pakaian mereka disebut jubah ya. Jadi ini yang mereka pakai. Nah, ini namanya jubah. Nah, mereka menggunakan jubah. Ada yang berwarna apa ini? Kuning ya. Ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna coklat ya. Ini jubah mereka, jubah seorang calon biku samanera. Nah, ini contoh gambarnya. Mungkin anak-anak ada yang tertarik, mungkin wah kayaknya samaneranya bagus nih. Masih kecil sudah pandai ya belajar berlatih. Kemudian mereka dipotong rambutnya ya, dicukur rambutnya sampai habis ya, sampai botak ya. Nah, ini dia contoh samanera. Mereka berlatih juga menjalankan latihan silat. Tugas kreativitas anak-anak di rumah, nanti ibu akan memberikan tugas ayo mewarnai. Jadi nanti kalian akan mewarnai gambar contoh calon biku tadi ya, atau samanera. Jika ada yang punya buku atau mungkin buku elektronik ya, barangkali ada yang sudah bisa ngeprint gitu kan. Ini halaman 118. Ini ada kreativitas yang harus diwarnai oleh anak-anak di rumah ya. Kemudian satu lagi, ini untuk yang biku. Coba sebentar ibu carikan dulu. Untuk yang biku. Nah, ini dia. Untuk yang biku dia halaman 116. Nanti bisa dicari. Juga tadi sudah ada contoh warnanya kan, sesuai dengan gambar yang sudah diberikan. Nah, ini contohnya tadi. Bagaimana warna? Nah, ini dia warna dari jubah biku, biksuni, kemudian lama. Nanti yang bagian bawah diwarnai sesuai contohnya. Nah, ini dia kreativitas, ayo mewarnai. Ini adalah biku, ini adalah biksuni, dan terakhir adalah lama. Nah, jadi anak-anak nanti mewarnai gambar di rumah ya. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Amatilah gambar 6.13 dan 6.14. Di sini ada contoh gambar seorang anak yang sedang bertemu dengan seorang biksu ya, biku. Nah, di sini ada tulisannya nih, ada percakapannya. Jadi yang anak tersebut namanya adalah Mita. Nah, ini dia. Namo Amitofo suhu. Kemudian suhunya bilang Omitofo Mita. Nah, ini contoh ketika nanti anak-anak bertemu dengan biku atau biksu. Jadi kita harus mengucapkan salam ya nak ya, beranjali. Nah, ini di bawahnya Mita bertemu biku. Mita mengucapkan salam pujian Namo Omitofo. Mita mengucap salam sambil beranjali. Nah, ini adalah gambar 6.13 ya. Contoh seorang anak memberi salam kepada biksu atau suhu. Nah, untuk gambar yang 6.14 ini ada juga seorang anak yang sedang bertemu dengan Bante di sebuah vihara ya. Nah, anak ini namanya adalah Bodhi. Namo Buddhaya Bante. Kemudian Bante menjawab, Namo Buddhaya Bodhi. Nah, Bodhi bertemu biku di depan vihara.
Bodhi mengucapkan Namo Buddhaya. Bodhi mengucapkan salam sambil beranjali. Jadi anak-anak nanti kalau ada bertemu Bante atau biku, ya kita sambil beranjali mengucapkan salam Namo Buddhaya, kemudian bisa juga Namo Amitofo ya sambil beranjali. Nah anak-anak, jadi demikian tadi materi kita hari ini tentang rohaniwan. Nah jangan lupa ya nanti untuk tugas kreativitas mewarnai gambar tolong dikerjakan ya. Yang punya buku atau yang pandai gambar digambar dulu baru diwarnai juga bisa. Nah jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang bagian C ya, kitab suci. Nah jadi nanti anak-anak sekalian, kita juga selain memiliki tempat ibadah, kemudian memiliki rohaniwan, juga kita memiliki namanya kitab suci agama Buddha yang akan kita pelajari untuk pertemuan minggu yang akan datang. Nah baiklah, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan beranjali, kita akan membacakan doa setelah belajar ya, doa setelah belajar. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.